Sistem Informasi ITS. Kemudian saya Kepala Karir Center, artinya saya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pengguna dari lulusan ITS itu 2018 sampai 2020. Ya, dan saya menjadi praktisi sekaligus menjadi staf ahli di hampir 20-an kota dan kementerian. Nah, ini nanti saya akan bercerita baik secara akademis, jadi bagaimana desain pendidikan, kemudian bagaimana dari sudut pandang pengguna lulusan, karena kebetulan saya juga menggunakan banyak lulusan termasuk waktu menjadi kepala karir center ITS saya berhubungan dengan banyak perusahaan. Baik, ini tentang publikasi. Baik ya teman-teman, saya akan awali. Jadi pada dasarnya ketika kita diberikan amanah untuk mengelola sebuah itu memang menjadi sebuah dilema ya, karena kita ini diberikan amanah dari orang tua mahasiswa untuk mendidik mereka menjadi profil lulusan yang kita janjikan. Gitu ya. Nah, sayangnya adalah secara ideal sistem pendidikan yang baik adalah memperlakukan setiap mahasiswa itu sebagai individu yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi faktanya karena kita tuntutan itu menerima mahasiswa 150 mahasiswa, 100 mahasiswa, 200 mahasiswa, maka mau nggak mau memang suka tidak suka prodi itu diibaratkan seperti pabrik SDM, teman-teman. Jadi seperti pabrik SDM. Apa pabrik SDM-nya? Ya, ini buat teman-teman pengelola. Kalau teman-teman lihat gambar yang saya sharing ini, inputnya adalah mahasiswa baru, ya, yang lulusan SMA, SMK, MAN, dan lain-lain. Nah, dalam sebuah pabrik, ya, pabrik atau produksi satu produk, apalagi pabrik SDM, ini kita inputnya dari alumni SMA, SMK, lalu outputnya di ujung dari production line ini adalah profil lulusan sarjana, alumni, atau kalau dalam struktur kurikulum kita adalah profil lulusan yang kita janjikan. Coba teman-teman bayangkan, kita berjanji kepada konsumen dan orang tua mahasiswa kita bahwa mereka yang berhasil kita saring akan menjadi profil lulusan yang kita janjikan. Entah itu profil lulusannya sistem analis, bisnis analis, project management, ya, itu janji kita loh teman-teman. Gimana caranya dari bahan mentah tadi bisa menjadi profil lulusan seperti janji kita? Nah, nomor satu yang harus ada adalah cetakan produknya, ya, cetakan produk. Jadi cetakan produk. Cetakan produknya itulah teman-teman yang sebenarnya kita sebut sebagai kurikulum. Tapi punya cetakan produk saja. Jadi kalau cetakannya udah salah, misalnya teman-teman pengen bikin profil lulusan sistem analis, tapi cetakannya bukan sistem analis seperti kalau teman-teman bikin pabrik roti, pengennya roti keju, tapi cetakannya bukan roti keju, gitu. Yaitu not by design. Terus yang kedua, cetakan itu sendiri nggak cukup teman-teman. Teman-teman untuk bisa mendesain proses belajar mengajar dan bisa menjadi profil lulusan tadi, teman-teman membutuhkan SOP, ya kan, kalau di pabrik ada SOP, standar operating procedure. Nah, itulah yang sebenarnya RPS atau rencana pembelajaran semester yang kita janjikan. Artinya kalau sudah jadi kurikulum, ya, jadi kurikulum silabus kan ya, kurikulum silabus, kemudian tanpa RPS itu tidak ada petunjuk detailnya. Nah, maka yang disebut dengan desain pembelajaran itu bukan cuma selesai kurikulum terus selesai. Teman-teman butuh kurikulum, teman-teman butuh silabus, penjelasan, menunjukkan RPS, ya kan. Nah, kalau sudah semua punya rencana tadi, baik kurikulum, silabus, RPS, itu juga nggak menjadikan hasilnya pasti bagus, teman-teman. Karena tergantung dari proses produksinya. Ya.
Jadi proses produksi itu kalau di prodi itu proses perkuliahan kita 3,5 sampai 5 tahun ya, standarnya 4 tahun. Nah, ini prosesnya seperti apa? Lalu juga tergantung dari operator dan mesinnya. Nah, operator mesinnya itu dosen ya dan fasilitas kampus ya. Nah, quality control yang kita lakukan itu adalah kuis, UTS, UAS, rapat evaluasi, SPMI, akreditasi. Itu quality control kita. Itu kenapa harus dibutuhkan. Nah, outputnya adalah profil lulusan. Nah, teman-teman lihat ya, yaitu seperti itu. Jadi itu kayak betul-betul kayak pabrik SDM, betul-betul kita harus nyiapin semua desain produknya. Nah, kalau nanti ternyata mahasiswa yang DO itu mahasiswa yang produk reject lah, seperti itu. Nah, ini ya suka tidak suka analogi terhadap industri itu berlaku sekarang karena kita memang dituntut untuk uji balik. Makanya teman-teman, kunci bagaimana lulusan yang bagus itu tidak bisa dilepaskan dari bahan mentahnya, betul ya, bahan mentahnya. Jadi kalau kita bisa dapat bahan mentah yang bagus, maka prosesnya akan lebih mudah. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya kita punya prodi, kalau bisa memilihlah yang pilihan-pilihan mahasiswa terbaik. Ya. Caranya gimana? Kalau ITS, ITB, UGM, UI gampang ya, orang berebut-rebut, orang-orang pintar berebut untuk masuk. Gitu. Lalu bagaimana kalau untuk yang swasta? Ya sebenarnya banyak teman-teman. Ada beberapa strategi-strategi agar yang pintar-pintar bisa masuk. Mungkin ada orang-orang di daerah tertentu yang pintar tapi nggak mampu. Ada orang-orang yang mungkin tertarik di bidang yang lain, di bidang agama atau apa. Itu yang kita pergunakan ya untuk strategi marketing agar mendapatkan contoh misalnya kalau dia ranking 10 besar maka dia masuk tanpa tes seperti itu dan lain-lain ya. Baik. Nah jadi pertanyaannya kalau teman-teman lihat ya bahwa alumni SMA, SMK dan MA ya itu kita janjikan untuk bisa menjadi sarjana sesuai dengan profil lulusan yang kita janjikan dengan kompetensi ya, kompetensi itu dilambangkan dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ini biar buat teman-teman biar paham. Kalau dengar kata-kata CPL itu sebenarnya apa sih? CPL itu adalah pendetailan kompetensi yang harus dimiliki oleh profil lulusan yang sudah kita tentukan. Nah, dan profil lulusan kita ini bukan profil lulusan yang hanya lulus karena akademis saja teman-teman, tapi betul-betul profil lulusan yang dia siap kerja, siap masuk dunia kerja, di dunia masyarakat dengan masalah yang kompleks sebenarnya. Challenge-nya adalah saya paham ya, karena saya ada di dua kaki. Saya ngajar, saya struktural di ITS. Di sisi lain, kaki saya yang lain sebagai konsultan, punya startup, punya perusahaan, dan saya banyak menemui ya kekecewaan gitu kalau alumni bahkan dari prodi saya sendiri atau dari prodi-prodi orang tempat lain gitu ya, di mana IPK-nya bagus-bagus, tetapi ternyata mereka nggak siap kerja. Banyak banget. Banyak alumni prodi itu yang karena IP-nya tinggi, dia merasa bahwa aku sudah punya kompetensi tinggi. Begitu kita coba, ternyata enggak, kompetensinya rendah. Dan challenge-nya lagi adalah mereka sukanya meminta gajinya tinggi karena gara-gara IPK-nya tinggi. Nah, pertanyaannya yang salah siapa ini? Yang salah dosennya karena ngasih IP tinggi gitu ya, sehingga mahasiswanya percaya diri dan nggak punya kemampuan. Nah itu yang saya katakan bahwa sayangnya di universitas kita di tempat di Indonesia itu universitas kebanyakan adalah dunia kelas, dunia buku, dunia teori, dunia ideal, dunia simulasi, bukan dunia yang sebenarnya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah mampu proses belajar di perguruan tinggi kita ini, kalau bahasa saya anak culun gitu, anak culun. Saya kebetulan punya anak SMA ya, punya anak SMA mau masuk perguruan tinggi, betul-betul nggak tahu dunia kerja ya, benar-benar. Itu menjadi orang yang benar-benar punya kemampuan kompetensi kerja selama 3 tahun.
ini challenge kita. Nah, profil lulusan itu apa? Profil lulusan itu adalah, nah ini definisi profil lulusan ya. Ini saya menerangkan konsep-konsep dulu teman-teman. Nanti baru kemudian saya masuk ke merdeka belajar. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan prodi di masyarakat di bidang keahlian atau di bidang kerja atau jabatan. Setelah lulus nanti akan bisa berperan. Ingat ya, berperan. Apa saja lulusan program berperan. Jadi bukan jabatan pekerjaan tertentu ya, tapi peran. Peran itu nggak mesti pekerjaan, teman-teman. Contoh, saya punya alumni yang dulu pernah protes sama saya, Pak, Bapak dulu menjanjikan prodi SITS itu bisa meluluskan menjadi manajer proyek sistem informasi. Nyatanya saya apply lowongan kerja manajer proyek SI nggak keterima-terima, Pak. Berarti janji Bapak nggak benar dong. Nah, lalu saya tanya, lah kamu sekarang pekerjaannya apa? Saya sekarang bikin usaha sendiri, Pak. Usahanya apa? Software house. Oke, software house. Lalu apa yang kamu kerjakan? Saya cari proyek-proyek, saya promosi. Lalu ya begitu dapat, saya kumpulkan teman-teman yang bisa programming, sistem analis. Ya saya kumpulin, saya tawarin gajinya. Lalu ya saya buatin jadwalnya kapan harus mereka kerja. Terus lalu saya awasi mereka, Pak. Kalau sudah ya saya negosiasikan kepada pemilik yang meminta pekerjaan tadi sampai kemudian ya sudah selesai closing. Saya udah bayarin, saya pantau pekerjaannya sampai saya support. Saya bilang ya sudah, yang kamu lakukan ini adalah peran manajer proyek sistem informasi. Jadi jabatan kamu nggak punya jabatan, tapi sebenarnya kamu melakukan peran. Nah itulah teman-teman. Jadi peran itu lebih luas daripada sekedar jabatan. Dan ini ada yang menarik. Dalam definisi profil lulusan ini yang bisa diklaim oleh kita itu adalah 1 sampai 3 tahun. Jadi asumsi ini pun kami peroleh waktu di Asosiasi Career Center Indonesia ya. Itu semua ITB juga dan teman-teman pengelola lain memang sepakat memang yang bisa kita klaim itu hasil pendidikan kita adalah maksimal 3 tahun. Lebih dari itu mungkin dia dapat dari S2, dapat dari pengalaman kerja dan ya. Nah ini masalahnya teman-teman. Masalahnya adalah sekarang era disrupsi. Era disrupsi itu era di mana banyak sekali perubahan-perubahan secara mendadak. Contoh pandemi. Pandemi itu disrupsi besar sekali. Dan karena pandemi, contoh ya saya punya perusahaan startup. Saya kehilangan proyek itu hampir 3 nilainya cukup besar gara-gara pandemi. Jadi dananya dialihkan untuk COVID. Lalu banyak tamu-tamu yang nggak mau datang ke kantor lagi. Mereka maunya online. Maunya survei yang kami lakukan selama ini. Mintanya online juga. Nah, itulah yang disebut dengan disrupsi. Pertanyaannya adalah, ketika kita membuat kurikulum 4 tahun ke depan, kurikulum yang dibuat oleh teman-teman pada dasarnya adalah untuk profil lulusan 4 tahun mendatang. Ya enggak? Artinya pada saat kita memilih profil lulusan, ini hati-hati sekali, dimulai dari memilih profil lulusan. Maka pertanyaannya adalah, dalam kondisi disrupsi yang sangat berubah-ubah ini, apakah peran atau pekerjaan itu masih ada 4 tahun mendatang? Jadi sekali lagi, waktu membuat profil lulusan itu bukan tren pekerjaan sekarang, bukan teman-teman, tapi tren pekerjaan 4 tahun mendatang. Yang kedua, apakah peluang yang ada itu sesuai profil lulusan? Contoh, ini kalau teman-teman UIN Jambi punya profil lulusan misalnya nih sistem analis atau manajer SI. Nah, ketika punya profil lulusan manajer SI, pertanyaannya dapat idenya dari mana? Oh, Pak, dapat idenya adalah karena profil lulusannya adalah banyak proyek sistem informasi misalnya. Oke, sebentar ya. Mute ya, tolong di mute yang.
Oke, saya lanjutin. Jadi bisa saja waktu teman-teman UIN Riau, teman-teman UIN Jambi membuat profil lulusan, ternyata ngelihat trennya adalah tren di Jakarta atau trennya di Jawa. Nah ini bahaya teman-teman. Padahal alumni dari UIN Jambi kebanyakan sesudah lulus itu pulang ke Jambi ya, atau tinggal di Jambi. Nah seringkali pekerjaan yang kita peroleh itu adalah sesuai dengan peluang yang datang. Sehingga memang ketika kita menentukan profil lulusan, kita juga harus melihat peluang dan lihat trennya mahasiswa kita tuh kalau cari kerja apakah keluar dari daerah kita, ataukah ke Jawa, ataukah kemana. Nah itu juga menjadi pertimbangan agar kita nggak salah memilih profil lulusan. Ya, jangan sampai kita karena trennya di Jakarta profil lulusan A gitu ya. Padahal alumni kita sukanya kalau udah lulus rata-rata kerjanya di Sumatera. Itu juga nggak ketemu. Yang keempat adalah apakah kompetensi yang dibutuhkan dalam hal disrupsi itu monodisiplin atau tidak. Padahal ke depan yang dibutuhkan itu adalah udah multidisiplin ya, udah ada aspek-aspek lintas disiplin. Dan siapkah alumni kita itu bersaing secara global? Nah, 4 pertanyaan ini teman-teman yang menggoda kita dan itu yang melatar belakangi Mas Menteri ya, kalau teman-teman lihat analoginya kan seperti ini ya. Bahwa ketika kita ngajari di kelas, itu kayak kita tuh ngajari mahasiswa untuk berenang di samudra kehidupan. Di samudra kehidupan. Ada dosen, ada mahasiswa. Sayangnya waktu kita ngajari teman-teman mahasiswa itu kolam airnya tuh di kolam renang, teman. Jadi di kolam renang terus kemudian airnya tenang, ada pengamannya, ada penjaganya. Nah tidak ada bahaya, nggak ada bahaya, hiu, ubur-ubur itu nggak ada. Dan teman-teman ngajarinya satu gaya renang aja, misalnya pakai Java gitu ya, pakai Java, pakai pakai database MySQL. Jadi gayanya cuma satu gaya. Nah padahal dalam kehidupan yang sebenarnya ya, cuaca itu sering berubah. Ombak, badai, pusaran air petir, hujan, hiu, ubur-ubur, binatang buas, dan butuh banyak sekali skill gaya renang. Ini beneran. Jadi kadang-kala mahasiswa karena kita ajarin cuma satu bahasa pemrograman atau kita ajarin dengan satu framework kalau tata kelola, dia begitu berubah dia nggak bisa. Nah, padahal dalam kalau tahapan bikin aplikasi itu gini Pak, pertama user requirement analysis, kedua perancangan, kedua terus kemudian pembangunan, ketiga testing. Lalu yang terjadi kalau di Pemda, kebetulan saya kalau di Pemda kadang-kadang dapat undangan, kita mikir undangan hanya untuk inisiasi proyek aja kan? Enggak juga. Pak, nanti begitu pertemuan pertama langsung tampilin prototipenya ya Pak. Kita belum ngomong user requirement analysis, tiba-tiba klien sudah minta prototype. Bisa aja sih kita protes. Pak, kalau di kuliah saya nggak bisa langsung prototype. Kalau klien minta prototype ya sudah. Itu yang saya sebut bahwa dalam kehidupan nyata itu nggak seperti seideal kayak di kuliah. Itu ya. Nah, konsep berikutnya yang saya ingin dapatkan persamaan persepsi adalah kompetensi. Nah, saya ngambil definisi kompetensi ini dari AS 2020 ya buat teman-teman sistem informasi terutama. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk teman-teman yang secara umum ya. Nah, apa itu kompetensi? Nah, ini menarik teman-teman. Kompetensi is the graduate ability to apply knowledge ya. Saya nyebut knowledge itu adalah otak ya, skill itu motorik, kemudian and disposition itu attitude ya. Jadi yang disebut kompetensi adalah kemampuan alumni kita untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan pengetahuan, skill atau motorik dan disposition atau attitude, karakter kepribadian to effective complete task dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif. Ya. Nah, tasknya itu adalah tugas masalah terkini di dunia sebenarnya. Jadi challenge-nya teman-teman, yang disebut kompetensi itu adalah kemampuan mengimplementasikan pengetahuan.
Jadi bukan hanya pengetahuannya saja, saya garis bawahi. Kompetensi itu bukan hanya pengetahuan saja. Jadi kalau mahasiswa kita sudah tahu jaringan, gitu ya, berarti dia sudah punya kompetensi. Belum. Mahasiswa kita itu sudah tahu jaringan, lalu kita tanyakan ujian, dia bisa jawab, berarti dia punya kompetensi. Belum. Kalau dalam definisi AS 2020 ini jelas, kompetensi adalah ability to apply, menerapkan skill, kemudian disposition. Ya. Apa? To effective complete task, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ya tertentu dengan secara efektif. Jadi masalahnya selesai, gitu ya. Nah, di sini tadi udah ada rumusnya, adalah kompetensi adalah knowledge plus skill plus disposition ya in task. Kalau dalam definisi AS 2020 ini, kompetensi itu adalah tahu apa, bisa apa, mentalnya seperti apa, atau sikapnya seperti apa. Ini persis kayak di KKNI sebenarnya, teman-teman. Jadi teman-teman yang di teman-teman yang sistem informasi, Anda ngacu ke AS 2020 atau ke ACM ya. Ini buat teman-teman computing lain, informatika, itu sama aja juga. Jadi kompetensi itu adalah dia tahu apa, dia bisa apa, lalu mental atau karakternya seperti apa. Jadi know what, know how, sama know why. Ya. Know what, know how, know why. Gitu. Jadi kalau di dalam kompetensi AS 2020 tadi seperti itu, kalau di CPL itu sama dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan SNDikti itu adalah mencakup pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Oke ya. Nah, tadi sudah, masalahnya gini, kalau di kurikulum Merdeka, non Merdeka Belajar, dalam rangka untuk tahu apa, bisa apa, sikapnya seperti apa, itu paradigmanya berpikirnya adalah ini anak-anak harus saya ajari apa ya? Ya, it's very simple. Kalau non Merdeka Belajar, ini mau kita ajarin apa ya? Jadi betul-betul subjeknya itu kayak dosennya, karena dosennya harus ngajarin. Tapi kalau di Merdeka, kampus Merdeka Belajar, ya, bukan dia saya ajarin apa, tetapi nanti termasuk dia harus punya pengalaman apa. Contoh nih, kalau kita bicara tentang kampus Merdeka Belajar, itu ada dua sisi. Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka itu berarti kampusnya yang disupport. Merdeka Belajar itu yang disupport adalah sisi mahasiswanya. Jadi program SNDikti nomor 3 tahun 2020 ya, itu sebenarnya adalah dua aspek yang akan dibangun, jadi aspek kampus sama aspek mahasiswanya. Kalau aspek kampus, ya ini bahwa dia itu bisa otonomi pembukaan prodi, sistem akreditasi, sama kemudian PTN menjadi PTN. Tapi kalau Merdeka Belajar, teman-teman, yang dikejar adalah mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu punya hak Merdeka Belajar selama 3 semester, ya. Kemudian SKS-nya bukan lagi istilah jam belajar, tapi jam kegiatan. Artinya bahwa mahasiswa itu dihargai untuk bisa punya kompetensi tadi, bukan hanya lewat belajar di kelas, tetapi lewat pengalaman. Nah, jadi setiap perguruan tinggi harus memfasilitasi dan mengakui 3 semester ya belajar baik itu 1 semester di luar kampusnya maupun 2 semester dia belajar langsung di dunia kerja. Gitu ya. Jadi mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi dan lintas perguruan tinggi 1 semester maksimal 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih pembelajaran via real problem solving itu 2 semester maksimal 40 SKS. Nah, ini bentuknya bisa magang, pertukaran pelajaran perguruan tinggi negeri, volunteer, proyek sosial, wirausaha, dan penelitian dosen atau R&D. Gitu ya, teman-teman. Baik. Nah, ini nggak perlu, ini sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang sudah diarahkan dari Kemendikbud,
seperti magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian riset, kegiatan wirausaha, studi, dan proyek kemanusiaan. Esensinya adalah bahwa pada saat kampus Merdeka Belajar itu, kampus dan dunia kerja itu semakin didekatkan. Filosofi Merdeka Belajar adalah satu, internalisasi pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman praktek dan tuntutan kerja dan permasalahan terkini di dunia nyata. Apa itu maksudnya begini, teman-teman? Jadi ketika teman-teman nanti UIN Jambi sudah menerapkan Merdeka Belajar, berarti cara berpikirnya adalah gimana mahasiswa itu terbiasa untuk menerapkan itu. Contoh, kalau teman-teman mau ngajarin project management, harusnya project manajemennya proyeknya harus ada, ngerjain proyeknya. Gimana? Ya dia harus mungkin magang boleh, ikut proyek beneran boleh. Termasuk apa? Dia diminta untuk menginternalisasi project management tadi dalam kehidupan dia. Contoh misalnya anak-anak mahasiswa ditanya, kamu pengen punya istri nggak, punya suami nggak? Oh pengen Pak. Oke. Nah sekarang coba bikin project management, jancatnya dibikin, teman-teman. Jancat kapan saya harus persiapan menikah, apa ikhtiar saya untuk menikah, gitu ya, itu dibikin. Jadi itulah contoh internalisasi. Teman-teman himpunan mahasiswa, ya. Himpunan mahasiswa ketika dia mau bikin program atau menjalankan satu kegiatan diminta untuk bikin jancat. Nah, itu contoh internalisasi, ya. Jadi ngajarin project management itu ya harus betul-betul praktek. Kalau enggak, saya punya pengalaman memang susah, teman. Apalagi kalau dosennya nggak punya pengalaman untuk proyek, ya itu lebih susah lagi. Ngajarin proyek manajemen proyek, tapi dosennya nggak pernah proyek. Saya kalau ngeliat proyek itu bukan hal yang negatif ya, teman-teman. Kalau kondisi Merdeka Belajar sekarang, kalau Anda menuntut mahasiswa kita punya banyak pengalaman, ya dosennya harus punya banyak pengalaman. Jangan sampai kita belajar dari satu buku, dari S1 ya belajar ya itu, sampai ngajarin berikutnya ya ngajarin itu gitu ya. Jadi yang ketiga malah dosennya. Lalu kemudian mahasiswa juga boleh nambah kompetensi di luar prodinya selama 1 semester. Itu tujuannya itu tadi, agar dia bisa punya gaya renang yang berbeda. Nah, kegiatan di luar prodi dan luar kampus tadi diakui sebagai SKS. Ya. Nah, sehingga teman-teman, kalau teman-teman bandingin tadi antara Merdeka Belajar, non Merdeka dan Merdeka Belajar, kalau non Merdeka Belajar itu mahasiswa tahu apa, bisa apa, mentalnya seperti apa, itu dengan cara cuman diajarin di kelas aja. Kalau Merdeka Belajar diajarin apa plus pengalaman apa. Diajarin apa plus pengalaman apa. Artinya mahasiswa harus cari pengalaman. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau ini disiplin, nanti saya akan ada strateginya Merdeka Belajar ya, termasuk penyetaraan SKS, nanti saya akan cerita di akhir. Tapi saya harus membahas tentang disiplin ilmu sistem informasi karena konteks saya ada sistem informasi dan mungkin teman-teman juga dari prodi, ada yang prodi sistem informasi, ada yang lain. Nah, kalau di kurikulum prodi sistem informasi, agar dia punya standar internasional, maka bisa mengacu ke draft AIS 2020, AIS dan ACM. Ya. Baik. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya sistem informasi itu ada di mana? Sistem informasi itu ada di antara dua kelompok ilmu. Pertama adalah ilmu pembuat teknologi, yakni matematika, teknik elektro, ilmu komputer, teknik komputer, itu saya sebut sebagai ilmu pembuat teknologi. Lalu ilmu pengguna teknologi yakni manusia atau sistem sosial. Itu pengguna teknologi. Seperti disiplin ilmu manajemen, bisnis, akuntansi, sosial, psikologi, kedokteran, dan hukum. Nah, faktanya ketika teknologi dipakai oleh pengguna teknologi itu nggak mulus, tidak pasti berhasil. Makanya saya sebut bahwa sistem informasi itu sebenarnya teknologi in use. Kita tuh belajar bagaimana agar sebuah teknologi itu sukses. Ya, baik. Nah, sebuah IT atau teknologi itu sukses manakala kalau saya mendefinisikan ada 3. Tujuan organisasinya tercapai, masalah organisasinya terselesaikan,
atau target penggunanya itu mau memakai secara sukarela dalam jangka panjang dan berdampak positif. Hal itu nggak akan mungkin teman-teman kalau misalnya ya nggak akan mungkin kalau teman-teman hanya mempertimbangkan satu hal saja, yakni informasi atau teknologi aja, nggak akan mungkin. Maka saya katakan agar satu teknologi itu sukses, ya bisa membuat tujuan organisasi tercapai atau masalah organisasi terselesaikan, maka kita harus mempertimbangkan informasi dan teknologi. Nah ini definisi ini ada dari ITAL 4 ya. Informasi dan teknologi, bukan informasi dan teknologi ya, informasi dan teknologi. Orang sama organisasi. Nah organisasi itu contohnya adalah struktur, proses bisnis, itu organisasi. Baik, sistem informasi itu teknologi unuse mencakup dari operasional, manajemen, dan puncak ya. Jadi kalau Anda lihat, ternyata di sistem informasi itu topik-topik tesisnya, topik-topik TA-nya itu sangat luas. Ya, karena tadi teknologi in use. Dari motivasinya, mendalami motivasi kenapa orang mau pakai internet, kenapa orang mau pakai aplikasi online, itu sudah bisa. Lalu perencanaan, teman-teman. Perencanaan itu bikin master plan. Ya, bikin master plan itu juga kerjaannya orang sistem informasi. Perancangan, bikin use case, skenario diagram, itu juga sistem informasi. Sampai pembangunan, coding, itu bisa pelajaran sekaligus bisa menjadi topik TA. Operasional layanan, ya kayak service desk, manajemen layanan MLTI, pola penggunaan kayak domestication, tata kelola, ya COVID gitu ya, kita ajarin itu. Sampai dengan evaluasi dan dampak. Ya. Evaluasi itu bedanya sama dampak. Evaluasi itu testing langsung, kalau dampak itu adalah hasil tidak langsung. Nah, elemen sistem informasi kalau menurut saya itu tadi saya sudah katakan ada 4 ya, informasi dan teknologi, orang sama organisasi. Ini kalau saya mappingkan ke konsepnya modelnya Belanger, Van Slyke, Crosler 2019, sebenarnya ada kemiripan ya. Ini saya kelompok-kelompokkan. Tapi lebih sederhana definisi saya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di rumpun ilmu komputing yang AS Computing Curricula 2020 punyanya ACM, itu faktanya bahwa yang masuk AS masuk kategori computing curriculum itu bukan cuma SI, tapi ada teknologi informasi, software engineering, computer engineering, sampai dengan computer science ya. Cuman dia dibedain, beda-beda. Ini kalau saya jelasin begini, SI tadi teknologi in use ya. Kalau ini saya kasih gambar di sini. Kalau computer engineering itu belajar sesuatu kayak belajar komputer di dalam komputer. Kalau computer science itu belajar filosofi atau kemudian belajar rumus-rumus, teori-teori komputer science. Software engineering mungkin mirip kayak informatika ya, belajar bikin aplikasinya. Gitu. Lalu yang lain adalah cyber security ya. Cyber security itu ada disiplin ilmu baru yang diusulkan oleh ACM 2020. Yang kedua adalah data science. Data science adalah juga prodi baru yang diusulkan memisahkan diri dari sistem informasi. Oke ya. Oke. Nah, jadi jelas ya kalau bedanya sistem informasi dengan informatika. Informatika itu lebih ke software engineering. Jadi TA-nya, concern-nya itu pada bagaimana membuat aplikasi yang efektif, efisien, sehingga betul-betul digali metode pembuatan. Kalau di sistem informasi, dia bukan cuma tentang membuat aplikasi, tapi juga testingnya, evaluasi, perencanaan. Jadi ada aspek teknologi, ada aspek 2O, organisasi dan orang. Nah, jadi gimana cara bikin kurikulum? Ini hanya untuk wawasan ya. Bikin kurikulum itu adalah dari profil lulusan, capaian pembelajaran, BK, lalu mapping keterkaitan, pengelompokan mata bahan kajian, terus kemudian
bikin mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Referensinya kalau teman SI bisa dari ini ya, ada 4. Kurikulum KKN SNDikti 2020, visi misi perguruan tinggi, survei alumni, sama draft komputing kurikula dan draft AS 2020. Nah ini dia, kita mulai dari menentukan profil lulusan. Yuk, ya ini tadi saya ulang lagi. Jadi waktu mau bikin itu pertama kita tentukan profil lulusan. Ya, pertama stepnya bikin. Nah, profil lulusan didapat dari mana? Ini salah satunya yang hasil surveinya IS Global ya. Ternyata di tahun sekarang ya itu sudah diterbitkan dan dikatakan ini hasil surveinya survei 2019 ya, bahwa IS Index 2019 untuk prodi SI ya, alumninya itu bisa jadi IT konsultan, data analitik, kemudian IT auditor, software application developer, dan information security management. Nah, saya langsung saja. Sementara kalau dari ISINDO IS Indonesia itu menyarankan profil lulusan tuh boleh 5, boleh kurang dari 5. Ya. Jadi sistem analis, bisnis analis, auditor sistem informasi, manajer proyek sistem informasi, dan ERP analis. Oke. Peran domain SI ini yang juga diklaim oleh AIS Indonesia, tapi untuk yang domain ini masih bisa diisi oleh teman-teman dari prodi lain. Tapi yang sistem 5 ini adalah yang kita sebut sebagai AIS Primary Domain Role. Itu yang sedang kita kembangkan untuk membuat kompetensinya. Nah, selain dari hasil survei tadi, ya, atau dari referensi AIS Indonesia, teman-teman bisa memilih peta okupasi nasional itu dari peta profil lulusan dari peta okupasi nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Ya, di situ dikatakan ada 78 jenis pekerjaan di 16 area fungsi ya, yang memungkinkan alumni SI itu bisa bekerja. Nah, kalau sudah jadi profil lulusan, kita tetapkan, kita kasih definisi, kita tetapkan CPL-nya. Nah, CPL-nya itu CPL atau capaian pembelajaran prodi itu kita bagi menjadi 4. Sikapnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, keterampilan umumnya seperti apa, kemudian keterampilan khususnya seperti apa. Nah, kalau di Indonesia itu keterampilan umum dan sikap itu sudah ditetapkan ya dari Kemendikbud ya, atau dari Dikti. Oke. Nah, ini given-nya mereka sikap ya, tapi boleh nambah ya, boleh nambah. Kemudian keterampilan umum juga sudah diberi. Ya. Nah, kalau di AS 2020 ini ada 3 peningkatan dari AS 2010 ini, biar teman-teman kalau mau ngelihat ini. Pertama, di AS 2020 itu tidak ada istilah mata kuliah yang harus ada, tidak ada. Jadi kalau teman-teman sering tanya ya ke saya, Pak, kalau di kurikulum prodi sistem informasi harus ada kurikulum apa ya gitu. Nah, kalau di AS 2020, AIS dan ACM itu mengatakan tidak perlu ada persamaan dari nama kurikulum. Yang penting dia punya keahlian ini nanti habis selesai kuliah itu. Apa itu? Foundation of Information System, ya, ini dasar-dasar sistem informasi. Lalu data dan information management, manajemen data, manajemen informasi. Infrastruktur IT, manajemen proyek, ya, desain dan analisis sistem. Lalu strategi dan manajemen AIS. Nah, minimal harus ada 6 ini ya teman-teman. Ya, jadi di 6 ini harus teman-teman miliki. Ya, sorry. Kalau teman-teman lihat di AS 2020 itu ketambahan lagi yang harus teman-teman ajarkan. Apa itu? 4 hal. Ya. Pertama adalah programming. Nah, ini menarik teman-teman. Ternyata di AS 2020 itu programming menjadi kewajiban, kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
Lalu secure computing, bagaimana membuat aplikasi kita itu aman. Yang ketiga adalah etik, use, dan implikasi dari society. Jadi pengaruh IT. Jadi kita tahu dampaknya terhadap IT. Dan yang keempat atau yang ke-10 ini yang terakhir adalah ternyata di AS 2020 itu juga mengenal praktikum. Praktikum itu pengertiannya adalah real experience atau cases. Jadi magang itu juga ternyata menjadi bagian untuk kampus-kampus di luar negeri. Oke. Nah, ini sudah. Nah, akhirnya teman-teman, jadi kalau nanti lihat bahwa ternyata yang harus dikuasai oleh setiap alumni sistem informasi adalah 6 core area kompetensi ditambah 4 area kompetensi pilihan. Ya. 4 core area kompetensi wajib plus 4 area pilihan. Apa saja ini? Nah, ini teman-teman yang saya lingkarin ini. Ini adalah 6 core yang harus dikuasai. Jadi dasar-dasar sistem informasi, manajemen data informasi, secure computing, dan IT infrastructure, lalu kemudian pengembangan sistem, kemudian programming, etika, AS management and strategy, ya strategi manajemen strategis biasanya, terus manajemen proyek SI sama praktikum. Praktikum ini bisa dalam bentuk magang. Ya. Ini yang teman-teman harus dikuasai. Lalu ada pilihan. Nah, pilihannya itu termasuk yang bisa jadi mata kuliah pilihan atau kemampuan ya yang harus dia memilih itu apakah bisnis analitik, emerging teknologi yang terbaru, atau object oriented, atau digital atau proses digital innovation. Nah, ini pilihan. Ya, saya langsung aja masuk. Jadi sekali lagi kalau mau bikin kurikulum tadi sudah ya profil lulusan, lalu terus kemudian kita sudah tetapin tadi CPL-nya. Jadi CPL-nya kita pilih sesuai dengan panduan SNDIKT ya. Dan ini jangan lupa bahwa kalau kita mau bikin kompetensi alumni prodi bagus, dia harus punya kompetensi khas sistem informasi, kompetensi praktis dari domain tertentu, sama kompetensi foundational information. Ada 3 ini yang harus dikuasai. Baik. Nah, ini teman-teman tadi. Pertama kalau saya ngelihat kompetensi apa atau CPL apa, misalnya ini masuk keterampilan khusus ya. Apa yang harus dimiliki alumni kita? Ternyata di sini ada kompetensinya harus pengetahuan, keterampilan, dan mental sikap. Nah, ini ada 6 teman-teman. Ada 6 kompetensi khas sistem informasi. Yakni tadi sudah ya, dasar sistem informasi, manajemen data, infrastruktur, analisis, sampai strategi, dan manajemen proyek. Itu adalah yang khas sistem informasi. Ini saya gambarin lingkaran. Lalu kemudian yang khas juga sistem informasi adalah ini. Apa itu? Tadi kan kemampuan, saya ulang ya. Ini tadi kan di sebelum ini kan kompetensi dalam arti kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir. Jadi dia harus mampu 6 hal ini. Lalu yang kedua, dia harus punya kemampuan sikap apa? Ya, dia harus punya kemampuan, ini namanya individual foundational competencies. Jadi kalau tadi kompetensi khas sistem informasi, sekarang kemampuan individunya itu harus punya seperti apa. Nah, ini CPL yang harus Bapak Ibu masukkan adalah critical thinking, problem solving, lifelong learning and development, high tolerance for ambiguity. Itu artinya mahasiswa itu bisa ngambil satu tindakan untuk yang tepat untuk hal-hal yang situasinya belum stabil. Ini juga. Nah, lalu punya kemampuan written dan oral communication. Gitu. Oke. Okay. Baik. Nah, dari sini teman-teman saya lanjutkan kalau sudah jadi kompetensi ya. Nanti ada juga yang harus diajarin ketiga, itu alumni prodi kita harus diajarin domain praktis tertentu. Jadi kayak domain bisnis tertentu.
Saya nggak tahu SI UIN Jambi itu mau ngambil positioning mana. Contoh, kalau University International University Gresik ya, atau Semen Indonesia, itu dia ngambil untuk industri. Kalau teman-teman UIN Jakarta, dia ngambil dari industri syariah, makanya dia kuat banget ya. Lalu teman-teman Macung itu industri manufaktur. Teman-teman SI Trunojoyo Madura, dia ngambil UMKM. Nah, pertanyaannya teman-teman SI UIN Jambi itu akan ngambil positioning mana? Ini kalau saya contoh pakai SI, artinya teman-teman yang di prodi lain juga sama ya berpikir. Jadi harus ada domain praktis tertentu yang harus diajarin. Jadi kalau proses bisnis perbankan seperti apa gitu ya. Nah, itu teknologi perbankan seperti apa. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau secara umum kurikulum kita akan bisa kita kelompokkan menjadi mata kuliah foundation, mata kuliah organizational, mata kuliah development, pengembangan aplikasi, mata kuliah teknologi, mata kuliah data, dan mata kuliah integrasi dari pengetahuan tadi. Biasanya dalam bentuk manajemen proyek atau praktikum atau magang. Ya, biasanya seperti itu. Dan itu akan memenuhi dari KKNI atau SNDikti plus standar dari global, gitu ya. Baik. Nah, kalau nanti tadi kan sudah ketemu profil lulusan CPL, habis CPL teman-teman cari bahan kajian. Nah, bahan kajiannya bisa dicari di sini teman-teman buat ide-ide, termasuk cari silabus, ada di edugopedia.org. Kalau kampus teman-teman belum masuk di situ, nanti daftarin di situ biar kampus UIN Jambi juga yang sistem informasi masuk. Ini peta kampus-kampus SI seluruh dunia ya. Nah, ini juga nanti searching bisa download silabus dan lain-lain. Step keempat adalah habis itu dipastikan semua LO itu sudah ada bahan kajiannya. Ya, LO-nya atau CPL-nya ada bahan kajiannya. Kalau sudah, teman-teman nanti akan kemudian memetakan itu, mengelompokkan, jadilah mata kuliah. Jadi mata kuliah dengan jumlah SKS itu bukan pesanan, tapi mata kuliah dan SKS itu dasarnya dari pengelompokan bahan kajian tadi. Semakin banyak bahan kajiannya, maka semakin banyak SKS-nya gitu. Dan tidak ada mata kuliah praktikum ya. Mata kuliah praktikum maksudnya enggak, itu digabungin aja, enggak ada praktikum basis data gitu. Itu ya udah mata kuliahnya ya mata kuliah administrasi basis data misalnya gitu. Nanti kegiatan kalau 4 SKS ya kegiatannya ada di kelas, kemudian ada yang praktikum, itu di RPS-nya ada dalam bentuk kegiatan. Tapi namanya bukan nama mata kuliah praktikum, bukan. Oke, nah kalau sudah baru bicara mata kuliah pilihan, yang penting kita set bisa menjadi SKS 144 dan bisa lulus 3,5 sampai 5 tahun, lalu kita bikin ini urutannya. Dan kita pastikan tidak banyak yang bisa menjadi pengganjal ya kalau mau lulus ya. Kalau sudah, nah akhirnya teman-teman mindset-nya diubah. Kalau kita konvensional cuman dari kuliah, sekarang kalau mau bikin kurikulum ya, nah kita teman-teman lihat di sini ya. Jadi bahan kajiannya adalah jadi learning outcome tadi itu perlu bahan kajian apa dan pengalaman apa. Gitu. Jadi kalau biasanya tadi kan saya jelasin tahapannya bikin CPL, habis CPL bahan kajian. Kalau sekarang waktu bikin itu bukan cuman bahan kajian apa, tapi dia harus punya pengalaman. Nah, di situ kita tuliskan dulu. Dari situ baru kita pilah, bahan kajian ini diajarkan di mata kuliah ini, pengalaman ini diajarkan di kegiatan non kuliah ya, misalnya magang dan lain-lain. Nah, itu yang nanti ada SKS gitu ya. Nah, sekarang saya bicara strateginya. Kalau teman-teman sudah punya kurikulum, lalu mau menerapkan Merdeka Belajar seperti yang diterapkan di ITS adalah pertama, kita harus punya mata kuliah yang bisa jadi sliding door penyetaraan magang, ya, penyetaraan apa yang dia pelajari selama magang. Mata kuliah itu kebanyakan paling gampang adalah dari mata kuliah pilihan. Kebanyakan dari mata kuliah pilihan. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau punya mata kuliah langsung betul-betul magang. Tapi biasanya magang itu SKS-nya cuma 2 atau 4 gitu ya. Biasanya kurang. Bisa juga disetarakan dengan kerja praktek. Bisa juga disetarakan dengan tugas akhir. Atau mata kuliah pembentukan karakter gitu ya. Jadi
maka sekali lagi perbanyak sliding door mata kuliah yang dia bisa disetarakan dengan pengalaman magang kita. Lalu sesudah itu kita juga mengidentifikasi mata kuliah yang sudah kita punya ini, kan kita lihat di keterampilan dan sikap terutama. Keterampilan dan sikap itu biasanya diperoleh lebih cepat kalau lewat pengalaman. Nah, maka bentuk kegiatannya kita kombinasi antara kuliah dan jadi di RPS teman, rencana pembelajaran semester itu setiap dosen itu boleh memasukkan unsur kegiatan di luar kelas untuk bisa memastikan, tapi sekali lagi semua kegiatan di luar kelas harus dengan persetujuan dan monitoring dari dosen pengampu, gitu ya. Baik. Nah, sehingga itu yang kita lakukan dan apa yang dilakukan Aisindo adalah membantu untuk menghubungkan dengan berbagai perusahaan untuk tempat magang dan membuat template learning outcome untuk perusahaan-perusahaan, gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa Merdeka Belajar dan khususnya bagaimana membangun kurikulum ya dengan menggunakan konsep Merdeka Belajar sekaligus khusus untuk prodi sistem informasi dengan menerapkan standar global yakni AS 2020 kita modifikasi combine dengan SN Dikti ya KKNI tadi ya sehingga betul-betul bisa mencapai semuanya. Mungkin itu, monggo nanti kalau ada tanya jawab akan lebih banyak dan makasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Tony Dwi Susanto. Banyak sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Mungkin kita beri kesempatan kepada mitra dan stakeholder yang mungkin ada pertanyaan kepada Bapak Tony Dwi Susanto. Kalau ada langsung di unmute saja link Zoom-nya. Kalau tidak ada dari peserta, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Atau yang ingin didiskusikan atau pendapat? Ya, Pak Andrews, sembari menunggu dari peserta ataupun dari stakeholder dan mitra nantinya, perkenan izin saya bertanya. Ya, silakan Bu Tri, Ketua Prodi Sistem Informasi, UIN Jambi. Ya. Selamat datang Bapak Tony di UIN Jambi melalui ini. Terima kasih kesempatannya dan waktunya buat sharing bersama kami di UIN Jambi. Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Saya baru Pak diamanahkan di Prodi Sistem Informasi yang sebetulnya keilmuannya bukan sistem informasi. Jadi mungkin cukup lama saya akan mudeng dengan beberapa konten-konten penting dari sistem informasi tersebut. Pertanyaan saya adalah berkenaan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, tadi kita di sistem informasi udah memiliki suatu payung yang namanya draft EIS 2020 begitu ya Pak ya. Nah, tentunya kami dari Prodi SI berharap kami bisa memiliki atau bisa mempunyai draft SI itu nanti pas dalam eksekusi penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah berkenaan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, PTU itu kan dan dari Kemendikbud kan ada yang namanya Permata Sakti, sementara nanti per wilayah membentuk suatu kelompok yang namanya Permata Sari. Pertanyaan saya, prosedur apa yang mesti dilalui oleh Prodi SI untuk bisa bergabung menjadi anggota membership dari Permata Sakti itu? Ini berkenaan tentunya dengan mata kuliah yang akan diambil di lintas luar prodi atau di luar perguruan tinggi
di luar perguruan tinggi maksudnya seperti itu. Yang kedua juga bagaimana prosedurnya nanti kita bisa ikut dalam Permatasari yang untuk perwilayah gitu Pak. Karena prodi kami ini baru Pak, baru semester 4 yang tuanya, jadi mahasiswa tertuanya baru akan semester 4 dan tentu memang kami mesti banyak menggali ilmu, pelajaran dan pengalaman dalam pengembangan kurikulum ini gitu. Dan dosen-dosen kami pun masih muda-muda Pak. Jadi dosen kami itu kaum generasi apa ya namanya? Generasi milenial lah gitu Pak ya. Kita punya 6 dosen yang masih fresh, segar-segar, masih muda, rata-rata di bawah 30 tahun usianya, jadi sangat perlu sekali menimba pengetahuan dan pengalaman dari Bapak. Jadi saya pikir 3 itu pertanyaan ataupun request dari kami sistem informasi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Tri. Bisa langsung dijawab Pak Tony? Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sorry, suaranya. Baik, makasih Bu Tri. Sorry, Bu Tri udah gabung di grup WA Kaprodi SI seluruh Indonesia ya? Belum? Sudah? Belum Sudah, Pak. ya? Oh, ya, ya. Ya nanti saya berikan kontak ke AIS Indonesia, terus nanti Ibu bisa minta untuk dimasukkan. Jadi di situ kita sebenarnya sudah share, rutin share untuk setiap dokumen-dokumen penting ya, termasuk AIS 2020. Jadi bisa di search di Google juga bisa sih, cuman saya lupa ada lokasi yang cukup tersembunyi juga. Tapi harusnya udah ada banyak teman yang share itu ya, AIS 2020 ya, AIS 2020 ACM AIS itu teman-teman mungkin dengan keyword itu bisa nemukan filenya. Di situ nanti sudah jelas kayak profil lulusan itu, lalu kemudian CPL-nya tadi yang ada 10 tadi apa saja, itu udah ada penjelasannya. Sehingga nanti bisa ketemu keterampilan khusus seperti apa yang harus dimiliki. Itu bisa tinggal diterjemahkan aja. Kalau mau yang spesifik dari peta okupasi yang yang dari punya BNSP juga boleh gitu ya. Artinya ngambil dari situ juga. Baik, itu pertanyaan pertama. Kalau untuk Permata Sakti sebenarnya yang kita kalau di teman-teman Dikti pada dasarnya kan pertukaran mahasiswa ya untuk bisa ngambil yang tadi 20 SKS yang 1 semester bisa ngambil di luar prodi dan di luar perguruan tinggi gitu ya. Jadi bisa kalau apa yang dilakukan di ITS. Jadi kalau syarat di Permata Sakti sih syaratnya gampang sih Bapak Bu, hanya tinggal Bapak Ibu memasukkan setahu saya sebatas pengetahuan saya di Dikti itu di linknya udah diberikan untuk kita kemudian memasukkan mata kuliah unggulan kita gitu ya, mata kuliah unggulan kita. Nah, mata kuliah itulah yang kemudian nanti akan ditawarkan kepada perguruan tinggi lain. Memang ini sifatnya saling membutuhkan, Pak Bu. Jadi kalau kita pengen ngirim mahasiswa kita mengikuti kuliah di tempat lain, maka pertanyaannya ya wajar ya, ngapain mahasiswa lain mau kuliah di tempat kita? Jadi kita juga harus punya nilai jual. Jadi kita nggak boleh hanya dalam posisi meminta saja, tapi kita dalam posisi ada mata kuliah andalan. Nah, mata kuliah andalan itu mau tidak mau memang bisa mata kuliahnya, kurikulumnya, atau dosen-dosen tamunya, dan bisa juga dari menjual dari pengajarnya, gitu. Jadi teman-teman harus punya untuk bisa memilih dari Permata Sakti tadi ya, masuk di pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara dengan alih kredit teknologi informasi tadi Permata Sakti tadi. Itu kita nawarkan mata kuliah unggulan yang kekuatan PTS mungkin kalau teman-teman UIC Gresik tadi karena dia disupport oleh industri semen Indonesia gitu ya, maka cukup menarik kalau dia nawarkan ERP ya, silakan ERP ya, kalau ada yang mau ngambil ERP di UIC Gresik silakan, tapi kami harus juga boleh
mengirimkan mahasiswa kami ke kampus Bapak gitu. Jadi dia punya posisi yang ini. Nah, kalau kami di ITS itu sudah dengan UGM ya. Kami dengan UGM. Jadi mereka kontak kami, Pak Bu. Jadi kontak kami, Pak, kita yuk untuk dalam rangka kampus Merdeka nih, kita punya mata kuliah ini, mari kita bicarakan bagaimana kita Bapak bisa ngirim ke UGM, UGM ngirim ke fakultas. Jadi udah level antar fakultas itu juga bisa. Artinya nggak harus lewat Permata Sakti, artinya bisa juga teman-teman langsung berhubungan langsung dengan kampus, ya itu langsung bisa seperti itu. Sepemahaman saya itu sih Pak Bu. Jadi kebetulan kalau saya masuk di BAN sebagai asesor BAN itu saya masuk asesor BAN untuk pendirian prodi baru ya, prodi baru. Tapi saya belum masuk untuk yang di pertukaran mahasiswa, dan selama ini sebatas yang saya pelajari dari Permata Sakti itu ya mereka masih peran diktinya masih belum begitu kuat sih pengetahuan saya, hanya jadi mak comblangnya masih belum kuat gitu. Jadi mak comblangnya masih ngumpulin kamu nawarin apa, nah itu harus nanti ditindaklanjuti oleh kampus itu sendiri secara formal dan informal melakukan pendekatan kayak UGM dengan ITS, UGM dengan ITS dengan yang cukup kenceng tuh misalnya kayak Jember ya, Universitas Negeri Jember itu juga kenceng banget ke PTN. Saya pikir PTS nggak ada masalah selama itu tadi kayak WISI itu ya. Dia punya mata kuliah andalan, lalu dia mencoba menawarkan itu ya dengan syarat nanti dia bisa ngambil mata kuliah itu. Jadi saya pikir harus teman-teman UIN Jambi juga harus punya 1-2 mata kuliah yang jadi andalan, entah karena dosennya, entah karena dia industri yang support itu, entah karena kurikulumnya, tapi punya position tawar untuk membuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Gitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Tony atas penjelasannya. Berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan dari mitra atau dari stakeholder? Assalamualaikum Pak Andreo. Oh ya, Pak Muhammad Sigit, silakan. Halo Pak Andreo, cek. Ya, silakan. Masuk suara. Masuk suara. Ya, silakan Pak Ikin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ikin. Silakan Pak Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Sikin. Saya salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi. Salam kenal Pak Tony sebelumnya. Pak. Salam kenal. Ini terkait dengan ya sama-sama Pak. Jadi terkait dengan SDM yang ada juga Pak. Jadi karena tadi kan kalau sudah Bapak terangkan untuk kurikulum dari sistem informasi itu memang banyak berputar seputar dengan analisis, terus perancangan dan segala macamnya. Sedangkan SDM kami kebetulan yang di sistem informasi ini semuanya hampir dari 6 itu 4 orang itu basicnya dari teknik informatika Pak. Jadi semuanya orang teknis Pak. Dan cuma sistem informasi itu cuma 2 orang. Jadi yang saya ingin tanyakan nanti kebetulan mungkin saya juga jadi sebagai salah satu tim yang menyusun kurikulum. Adakah ya kurikulum yang SI banget ya Pak ya? Terus sama dengan SDM yang kami punya di sini Pak. Mohon tips dan triknya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ikin. Langsung boleh dijawab Pak ya? Ya, langsung dijawab Pak. Oke, Pak Ikin. Jadi Bapak Ibu dan jadi kalau saya asesor, saya biasa kalau teman-teman asesor yang bertanya ketika nge-ses itu pasti akan lihat kurikulum SI itu nanti biasanya mereka akan membandingkan dengan kurikulumnya informatika. Jadi mereka akan tanya, coba lihat kurikulumnya informatika, lalu dilihat, loh kok sama gitu. Kok sama, ini nggak ada bedanya nih antara informatika sama sistem informasi. Nah biasanya perbedaan sistem informasi sama informatika itu tadi saya sudah mengatakan, kalau di informatika itu kan ada teknologi, ada informasi ya, teknologi dan informasi.
Nah, di sistem informasi itu ada mata kuliah terkait teknologi dan terkait sama informasi. Jadi informasi itu masalah misalnya kayak mata kuliah rumpun, mata kuliah database, gitu ya itu ada. Lalu ada rumpun mata kuliah teknologi kayak perancangan, pemrograman, itu rumpun mata kuliah teknologi. Nah, yang khas dari sistem informasi itu ada rumpun mata kuliah orang, ya orang itu personality, komunikasi, leadership, itu ada. Etika itu ada. Itu jadi ada rumpun mata kuliah orang, bagaimana handling orang, bagaimana memimpin orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana negosiasi, itu ada. Mata kuliahnya namanya bisa macam-macam. Ada yang etika profesi, ada keterampilan interpersonal, agama sendiri sebenarnya itu juga orang ya. Cuman memang kalau seandainya kita bisa masuk agar agama itu juga ada kemampuan praktis profesional, itu akan lebih baik lagi. Ya, ada kajian-kajian tentang praktis profesional dalam bentuk agama. Jadi itu orang. Yang kedua yang menjadi khas dari kurikulum SI adalah yang kedua. Apa itu organisasi? Pasti ada mata kuliah terkait organisasi. Di organisasi itu apa? Yakni ada mata kuliah tentang manajemen dan organisasi. Ada mata kuliah yang ngajarin tentang rantai pasok misalnya. Atau mata kuliah yang ngajarin akuntansi ya. Atau monggo ya dilihat dari fungsi-fungsi organisasi tadi itu, fungsi-fungsi organisasi, marketing, SDM itu ada yang ngajarin full lengkap dalam bentuk mata kuliahnya namanya pengantar manajemen atau fungsi-fungsi manajemen ada gitu, sampai dengan nanti irisan dari manajemen termasuk manajemen strategis ya. Manajemen strategis itu termasuk manajemen organisasi. Jadi ngajarin bikin visi misi dari given visi misi organisasi diubah menjadi visi misi IT atau visi misi organisasi diubah menjadi tujuan, kemudian sasaran, lalu sasaran IT diubah menjadi proses IT diubah menjadi indikator IT diubah menjadi aktivitas. Dari mana itu Pak caranya? Paling gampang pakai COBIT ya. Paling gampang itu udah ada template-nya cascading dari mulai business goal ke IT goal dijadiin prosesnya ketemu KPI-nya, ketemu indikatornya, lalu ketemu aktivitasnya, ketemu dokumen inputnya, dokumen outputnya, itu paling gampang pakai itu. Jadi tadi ketika organisasi tadi ada yang organisasi yang sifatnya umum, ada yang organisasi yang khas IT, kayak manajemen layanan IT itu organisasi untuk khas IT gitu. Jadi pasti nanti saya akan lihat, coba lihat tunjukin saya rumpun mata kuliah yang tentang orang yang mana. Rumpun mata kuliah yang tentang manajemen, baik manajemen secara umum, fungsional, maupun manajemen yang IT itu mana? Jadi ada IT governance, tata kelola IT, manajemen resiko, manajemen pengetahuan mungkin, manajemen perubahan. Ya kalau di SPBA atau e-government Perpres 95 2018 itu ada 8 manajemen IT atau manajemen SPBA yang harus diimplementasikan oleh semua 625 kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi pemerintah seluruh Indonesia. Nah, siapa yang ngajarin 8 manajemen IT itu? Ya mestinya teman-teman SI gitu. Jadi mestinya bukan orang-orang informatika ya. Jadi kalau nanti akhirnya orang-orang informatika kurikulumnya kemudian ada manajemen SI, ada manajemen resiko, ada manajemen sumber daya manusia SI, manajemen proyek SI lah. Itu bukan salah orang SI ya. Itu artinya teman-teman informatika yang kemudian ngambil mata kuliah orang SI. Nanti kacau lagi ya. Jadi informatika sebenarnya udah spesifik sih, software engineering. Sejarahnya udah sangat kuat banget. Software engineering itu mempelajari ilmu bagaimana membuat software yang lebih efektif, lebih efisien gitu. Jadi memang kalau ujian TA-nya ya menguji aplikasinya, breakdown white box, black box, dilihat source code-nya dan lain-lain. Itu tentang kurikulum. Tentang SDM-nya itu nggak ada masalah Pak, nggak ada
dosen SI yang benar-benar punya pengalaman SI. Carilah sekarang. Hampir semua termasuk SI-nya yang tertua untuk PTN itu SITS, itu PTN untuk SI dari PTN tertua. Background-nya itu ya bukan SI, Pak. Background-nya ya malah gabungan dari ilmu-ilmu yang diajarkan. Di kami dosen itu dari dosen matematika, dari dosen informatika, dari dosen teknik industri, dari dosen. Jadi ya itu memang gitu. Kenapa? Karena dosen-dosen itu malah jauh lebih pintar ketika matematika, dia ngajarin matematika diskrit, ngajarin optimasi itu lebih pintar. Dari teknik industri dia ngajarin proses bisnis itu lebih pintar. Enggak, itu kalau yang ngajarin orang informatika ya nggak pintar lah, Pak. Sorry teman-teman ya. Artinya jauh lebih pintar yang udah belajar selama 4 tahun ya, normalnya logikanya. Kecuali memang teman-teman ya pokoknya gitulah, lebih pintar itu dia belajar sejak awal. Jadi memang wajar bahwa prodi SI itu pengajarnya background-nya beda-beda gitu. Yang terpenting kan bahwa nanti dia ketika ngajar itu dengan bidang profesornya itu kan sama ya, sehingga bisa jadi profesor. Jadi dia harus konsisten ngajar di bidang itu. Jadi tenang aja, walaupun alumni matematika tapi ngajar di SI, lalu dia spesifik terus mempelajari mata kuliah itu, ya dia akan insya Allah bisa jadi profesor. Gitu. Jadi dosennya beda-beda background-nya, tetapi mahasiswanya harus menguasai semua ilmu yang diajarkan dosen yang beda-beda tadi. Jadi nggak boleh mahasiswa bilang, saya tuh cuma bisa ilmunya Pak ini saja, Pak ini aja. Karena kan Bapak itu bisanya cuma satu ilmu itu aja. Jadi gini, nggak fairnya adalah dosennya boleh cuma tahu ilmu satu ilmu, dosennya boleh. Tapi mahasiswanya harus tahu semua, karena profil lulusannya kan memang gabungan dari semua dosen, gitu ya. Kalau dosennya memang harus spesifik ahli tertentu kayak saya lebih mendalami IT governance, makanya saya ngambil sertifikasi banyak di bidang itu dan menjalani itu. Teman saya ya ahli audit ya dia menjadi auditor, mengambil sertifikasi itu. Programmer ya teman-teman yang programmer ya dia spesifik keahlian di bidang itu. Kalau nguji audit, nguji tata kelola ya teman-teman sambil guyon, waduh ini bukan ilmu saya, ini saya percaya aja deh. Ya gak apa-apa, saya tak tanya hal-hal yang sifatnya umum aja ya gitu. Jadi nggak ada orang pinter tahu semuanya, nggak. Kita pada posisi dosen, apalagi nanti sudah mau S3 itu akan spesifik gitu. Tapi at least kita punya critical thinking untuk atau ilmu-ilmu dasar untuk bisa mengkritisi bidang SI secara umum gitu. Tapi harus ada bidang tertentu. Jadi gitu Pak, tentang SDM ngambil boleh dari dosen lain. Kalau dosennya kurang Pak, biasanya kita strateginya dengan memperbanyak dosen tamu Pak. Dengan memperbanyak dosen tamu. Jadi dosen tamu suruh ngajar gitu ya. Jadi kita perbanyak anggaran-anggaran dosen tamu lah gitu. Sehingga nanti 12 atau 16 kali pertemuan nanti dosen tamunya berapa gitu ya. Jadi nanti dosen itu kita bisa ngajar banyak gitu, tapi sebenarnya banyakin dosen tamu. Gitu. Gitu sih Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gin. Ya, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Mungkin sekitar 2 atau 1 pertanyaan lagi dari mitra atau stakeholder, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Atau mungkin dari saya ya Pak ya. Di Merdeka Belajar kan itu ada magang ya Pak. Sedangkan pada saat ini kan juga ada magang. Itu bedanya antara magang yang Merdeka Belajar dengan magang yang telah kita laksanakan sebelumnya itu apa kira-kira? Bapak bicara magang yang di mana? Yang BUMN itu, yang 8.000. Iya. Iya. Nah, itu saya kebetulan waktu di Career Center tugas saya ngirimin itu. Itu sama Pak, sama. Jadi pengertian magang, bedanya yang beda malah magang sama KP Pak. Magang sama kerja praktek malah beda. Karena KP itu kita dulu teman-teman, KP itu kan kadang mereka nggak ngantor. KP itu kadang-kadang kan cuma seminggu masuk 2 kali, seminggu masuk 3 kali ngambil data. Magang nggak seperti itu. Magang itu ya kerja, ngikutin aturan kantor. Jadi masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. Dan minimal adalah minimal 1 bulan ya. Minimal 1 bulan. Itu minimal harus ada 1 bulan tuh ngantor terus gitu. Rata-rata sih pada ngambilnya 3 bulan. Kayak di tempat saya, perusahaan saya tuh banyak dari berbagai
perusahaan ya, perguruan tinggi itu magang di tempat saya, tapi ada proses seleksinya kita. Jadi itu ya minimal di kami itu 3 bulan. Kalau di BUMN itu karena saya dulu ikut ngirim dan juga proses seleksinya itu mereka kan menerima 8.000 ya, 8.000 mahasiswa magang. Itu gajinya nggak gede kok. Gajinya kalau di BUMN itu gajinya 1.500.000 cuman. Itu bayangin. Tapi ya namanya mahasiswa magang kan gitu. Dan itu nanti dapat sertifikat keahlian. Kalau lulus dia dapat sertifikat keahlian. Itu yang mahal itu di situ. Jadi bentuknya ya betul-betul dia mahasiswa magang ya dia ada khusus. Kayak misalnya kalau yang saya tawarkan ada 6 posisi, misalnya asisten proyek manager. Kita sudah declare nanti rutinitas dia ngapain, CPL-nya ngapain gitu. Sehingga nanti mahasiswa yang ngambil di tempat kami itu bisa memetakan, ketemu dengan dosennya, tanya, Pak saya akan 3 bulan ngelakuin ini, nanti dihitung Pak. Dihitungnya itu kalau 6 bulan itu setara dengan 40 SKS ya. Jadi 1 bulan itu pernah saya hitung itu setara jadi saya ada hitungannya. Jadi selama intinya kalau misalnya 6 bulan itu bisa setara 40 SKS. Tapi rata-rata kan kita susah kalau 40 SKS dihabisin untuk magang gitu. Jadi paling di ITS itu magang itu senilai dengan 3 SKS sampai dengan 12 SKS. Ya, itu kan maksimalnya 40 SKS. Ya, tapi kan kita nggak nyampe segitu. Nanti mata kuliah malah nggak dapat dia. Jadi kita maksimal di 12 itu kalau di BUMN, kalau di perusahaan itu 6 gitu, itu selama 3 bulan. Terus kalau di internal ITS sendiri itu dihargai 3 gitu ya, seperti itu. Tapi harus jelas. Nah, bedanya itu Pak, bedanya dia betul-betul kerja ngantor, ngikuti sistem kantor, terserah bisa digaji bisa tidak, tapi dia ngikutin semua proyek-proyek kegiatan kantor dan ada proses perwalian ya, ada dosen pembimbing lapangan dan ada dosen pembimbing kampus dan ada kalau di tempat kami ada lognya, jadi setiap hari dia ngapain gitu sehingga bisa di-tag secara online gitu Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Tony. Mungkin waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab ini. Kita masuk ke sesi ketiga, itu penyerahan sertifikat ya Pak, sertifikat penghargaan kepada Pak Tony Dwi Susanto dari Pak Dekan yang Bu Tari. Pak Dekan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Pak Tony. Oke. Ya, silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Tony yang telah berbagi dengan kami yang masih belia nih untuk program studinya. Kebetulan sistem informasi kami ini baru 2 angkatan. Sekarang ini ada semester 2 dengan semester 4. Nah, jadi alhamdulillah kurikulumnya sudah kurikulum KKNI dan dalam memperbaharui ke kurikulum Kampus Merdeka. Jadi sangat inspiratif apa yang Bapak sampaikan, clear gitu ya. Jadi atas budi baik Bapak yang telah memberikan secara terang Pak, saya mengamati dari awal gitu ya. Kebetulan saya juga walaupun dari orang pendidikan tapi pernah mengenyam S2 sistem informasi gitu ya. Jadi sepakat apa yang Bapak sampaikan dan mudah-mudahan kami Win Jambi nanti segera gitu ya, segera untuk memformulasi dan bisa menerapkan kebijakan kurikulum Kampus Merdeka. Untuk itu saya selaku dekan gitu ya memberikan apresiasi dan memberikan sertifikat sebagai narasumber, dan sekali lagi ini bukan yang pertama atau yang terakhir gitu ya. Kami akan ganggu terus Pak Tony gitu ya, supaya kami yang di belahan Sumatera ataupun yang di
apa di ujung gitu ya, yang baru mulai tumbuh untuk pendidikan anak bangsa. Kami mohon diterima Pak Tony. Yeah. Terima kasih, makasih Pak Dekan. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Dekan atas penyerahan ya sertifikat kebanggaan kepada Bapak Tony telah bersedia menjadi narasumber pada acara kita pada hari ini. Kita masuk sesi akhir yaitu sesi foto-foto ya. Kepada peserta tolong screen-nya fotonya dibuka gitu. Ya. Itu untuk slide yang pertama. Kemudian slide yang kedua. Slide yang ketiga. Masih banyak yang fotonya belum ditampilkan. Saya bulan ini ke Sumatera Pak Dekan, ke Sriwijaya. Insya Allah. Oh, Palembang. Iya, sistem informasi. AL ya Pak? Kenapa? AL. Sama kurikulum. Kurikulum. Iya, kurikulum. Sepertinya kami nanti mohon perkenan Bapak juga buat pendampingan bedah LED dan LKPS yang udah Monggo. disabtokan Januari lalu. Boleh. Kemarin yang rutin tuh teman-teman Win Riau. Saya pikir tadinya Putri itu Win Riau karena. Jadi tapi Win bergabung Riau. tuh Pak ke Ketua Prodi Win Riau bergabung Pak. Oh, Ibu. oh ya tuh? Ada Ibu. Ada Pak bergabung. Cepat sekali mereka perkembangannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, berikutnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini dan juga kepada para stakeholder dan mitra ya dari kepala prodi yang lainnya dan juga dari beberapa dua perusahaan telah bersedia hadir pada acara kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke MC. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tony Dwi Susanto STMT PhD yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang diberikan kepada kami, itu sangat bermanfaat sekali bagi kami yang baru ini. Alhamdulillah kegiatan seminar kita hari ini telah selesai, kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan secara resmi. Kami minta kesediaan dari Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kepada Bapak, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenannya. Alhamdulillah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sudah melaksanakan seminar nasional reformulasi kurikulum, terutama mensinergikan dengan kebijakan kurikulum Kampus Merdeka. Jadi terima kasih terutama kepada narasumber gitu ya, yang pagi tadi untuk prodi fisika, prodi kimia, dan siang ini prodi sistem informasi. Alhamdulillah 3 prodi ini sudah mendapat informasi yang terang tentang bagaimana prodi dan fakultas serta universitas menjalankan kebijakan Merdeka Belajar dan kampus Merdeka gitu. Jadi kami juga memberi apresiasi yang tinggi kepada mitra, terutama prodi-prodi sistem informasi yang ada di Indonesia gitu ya. Saya melihat untuk yang jam ini banyak yang bergabung
sekali lagi dengan adanya COVID gitu ya, ternyata banyak hikmah gitu ya, dan sangat luar biasa untuk kolaborasi, partnership yang selama ini gitu ya, terasa sulit gitu ya, dengan penggunaan teknologi saat sekarang ini terasa dekat gitu ya, dengan ITS, dengan perguruan dengan ITB, dengan UI, dan termasuk perguruan tinggi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini bentuk satu peluang dan tantangan yang boleh dikatakan yang perlu kita sahuti. Dan sekali lagi tadi apa yang dijelaskan Pak Tony tadi, saya kira kurikulum ini menjadi satu landasan kita untuk berpijak, untuk mengeluarkan lulusan kita yang sesuai dengan profil prodi itu supaya memang nyata gitu ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih gitu ya atas partisipasi kita semua, Ibu WD 1, Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan dosen FST yang bergabung. Dan insya Allah gitu ya kita akan bekerja bersama untuk bagaimana menelurkan dan mengawal anak bangsa kita ini untuk profilnya itu bisa tercapai. Mudah-mudahan tidak begitu lama nanti Pak Tony gitu ya untuk yang SI, insya Allah kami akan mencoba untuk mendrafting kurikulum kampus Merdeka kami, tetapi nanti Ibu Tri dengan Pak Mutamasikin pasti akan ganggu Bapak gitu ya untuk penguatannya, dan sekaligus juga untuk kawan-kawan kami yang dari luar UIN gitu ya, kami juga terbuka untuk kita kolaborasi gitu ya. Dan saya kira kami UIN STS Jambi saat sekarang ini sedang berbenah, sedang mempersiapkan untuk perkembangan dan mahasiswa kami untuk bisa berkompetisi, untuk bisa bersama-sama untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai gitu ya. Saya kira itu untuk sebagai harapan kami, dan sekali lagi dengan bersama-sama kita di forum lewat Zoom ini tidak mengurangi makna gitu ya. Saya yakin gitu ya. Saya yakin karena saat sekarang ini tidak ada pilihan gitu ya. Tidak ada pilihan, dan dengan pengalaman hampir 1 tahun kita ini, saya kira udah mulai melekat dan meresap bagi kita bahwa komunikasi melalui teknologi ini juga tidak menghilang makna dari seperti komunikasi yang secara tatap muka. Dan mudah-mudahan dalam masa COVID ini kita semua yang hadir di seminar ini terhindar dari COVID, dan mudah-mudahan secara offline saya kira juga tetap gitu ya nanti setelah COVID ini reda. Tetapi sekali lagi ini menjadi kekuatan besar kita dengan adanya teknologi ini sebagai sumber untuk kita membangun komunitas, kolaborasi, partnership, dan semuanya ini tentu merupakan bentuk pengabdian kita terhadap pertama alma mater kita, supaya titipan masyarakat untuk anak bangsa yang kita didik ini benar-benar tercapai sesuai apa yang akan kita tuangkan ke dalam kurikulum tersebut. Saya kira itu sebagai pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Taha-Syafuddin Jambi, sekali lagi kami menyadari kealpaan atau kekhilafan terhadap acara ini, tetapi mudah-mudahan ini menjadi koreksi kami untuk perbaikan berikutnya. Saya kira itu, dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara seminar nasional
dengan tema reformulasi kurikulum Kampus Merdeka dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Ibu Kaprodi Queen Riau, silakan menyapa Pak Tony. Ibu Indria. Ya, assalamualaikum Pak Tony. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf Ibu, tadi agak telat joinnya, lagi ngelosinya. Terima kasih Pak Tony, Terima kasih, Bu Bapak Indria, Ibu ya. Kaprodi, Kaprodi, ya. dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dekan. Saya Pamit, Bapak Ibu. Terima mewakili kasih. panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kegiatan seminar ini berlangsung. Akhir kata kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, terima kasih. Waalaikumsalam. Akan sering direpotin Pak. Izin, Mbak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Sudah habis ya, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, mahasiswa, panitia. Ya, cerahnya. Terima kasih ya Bu. Izin pamit. Ya, terima kasih. Gini, untuk mahasiswa dengan anehnya suruh apa? Tinggal kita kan udah jam 3. Oh iya. Ya, mahasiswa kan gabung. Siapa?